Apakah kamu tipe orang yang selalu bangga disebut logis, rasional, dan terstruktur, atau justru merasa diri ini kreatif, intuitif, dan penuh imajinasi? Pertanyaan semacam ini terdengar akrab karena internet dipenuhi kuis kepribadian yang seolah bisa menebak siapa dirimu hanya dalam 5 menit. Sekali klik, lalu muncullah vonis. Kamu otak kiri atau kamu otak kanan, seakan identitas hidup bisa diringkas dalam satu label sederhana. Di budaya populer, label itu hidup sangat kuat. Otak kiri digambarkan sebagai simbol logika dingin, jago angka, disiplin, dan kaku seperti spreadsheet. Sementara otak kanan dipuja sebagai sarang kreativitas, seni, perasaan, dan kebebasan berekspresi. Dua kubu ini diperlakukan seperti dua kepribadian yang saling berseberangan, seolah manusia harus memilih satu sisi dan meninggalkan sisi lainnya. Masalahnya, otak manusia memang menyukai cerita sederhana. Secara psikologis, kita nyaman dengan pembagian hitam dan putih karena mudah dicerna dan memberi rasa aman. Memberi label membuat dunia terasa rapi, terstruktur, dan bisa diprediksi. Dalam konteks ini, konsep otak kiri dan kanan menjadi jalan pintas mental untuk memahami kompleksitas diri tanpa perlu berpikir terlalu dalam. Namun, di balik kenyamanan itu tersembunyi dampak yang jarang disadari. Banyak orang menggunakan label ini sebagai tameng pembenaran. Aku tidak bisa matematika karena aku orang otak kanan. Atau, aku memang tidak kreatif, dari sananya otak kiri. Tanpa sadar, kalimat-kalimat ini membangun batas imajiner yang membelenggu potensi, bukan karena kemampuan tidak ada, tetapi karena keyakinan sudah terlanjur mengeras. Disinilah kejutan besarnya muncul. Apa yang selama ini diyakini jutaan orang, diajarkan di sekolah, dipopulerkan di buku motivasi, bahkan dipakai dalam dunia bisnis dan pendidikan, ternyata berdiri di atas fondasi yang rapuh. Dikotomi kepribadian otak kiri versus otak kanan bukanlah kebenaran mutlak sains, melainkan salah satu mitos terbesar dalam neuroscience modern yang sudah lama dipatahkan oleh penelitian serius. Di channel Gelombang Otak, kita tidak sekadar membahas apa yang terdengar menarik, tetapi membedah apa yang benar. Di sini kita menjelajahi pikiran manusia dari sudut neuroscience, psikologi, NLP, hingga hipnosis dengan gaya santai namun tetap tajam. Tujuannya sederhana, membantu kamu memahami cara kerja pikiran tanpa ilusi dan tanpa jargon kosong. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang sebuah kesalahpahaman. Mulai dari eksperimen medis yang memenangkan Nobel, membedah anatomi otak yang jarang dibicarakan, hingga riset pencitraan otak modern dan relevansinya dengan kecerdasan buatan. Semua dirangkai untuk menjawab satu pertanyaan besar, apakah kita benar-benar terbagi dua seperti yang selama ini dipercaya? Untuk memahaminya, kita perlu melakukan perjalanan waktu. Kita harus mundur ke era ketika sains masih meraba-raba, ke ruang operasi yang ekstrem, dan ke laboratorium yang tanpa sengaja melahirkan salah satu mitos paling tahan banting dalam sejarah ilmu otak. Dari sanalah semua cerita ini bermula. Cerita ini bermula bukan dari buku motivasi atau tes kepribadian, melainkan dari dunia medis yang sangat serius. Di tahun 1960-an, seorang ahli neurobiologi bernama Roger Sperry bersama muridnya Michael Gazzaniga melakukan penelitian yang kelak mengubah cara kita memandang otak manusia. Karya mereka begitu berpengaruh hingga dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1981, sebuah pengakuan tertinggi dalam dunia sains. Namun penting untuk dipahami sejak awal, subjek penelitian mereka bukanlah manusia sehat seperti kita pada umumnya. Mereka adalah pasien dengan epilepsi berat, kondisi ekstrem di mana kejang bisa menyebar liar ke seluruh otak dan mengancam nyawa. Semua eksperimen ini lahir dari upaya medis terakhir untuk menyelamatkan pasien, bukan untuk memetakan kepribadian manusia normal. Untuk menghentikan penyebaran kejang tersebut, para dokter melakukan prosedur yang terdengar mengerikan namun efektif, memutus jalur utama komunikasi antar dua belahan otak. Operasi ini disebut corpus callosotomy, sebuah tindakan bedah yang memisahkan jembatan saraf antara hemisfer kiri dan kanan agar sinyal listrik abnormal tidak meloncat ke sisi lainnya. Setelah operasi, para pasien ini hidup relatif normal, bisa berbicara, bekerja, dan berinteraksi seperti biasa. Namun bagi para ilmuwan, kondisi otak mereka menjadi laboratorium hidup yang unik.
Sperry kemudian merancang eksperimen cerdas untuk melihat apa yang terjadi jika informasi hanya masuk ke satu sisi otak tanpa bisa dibagikan ke sisi lainnya. Dalam salah satu eksperimen terkenal, pasien diminta menatap layar dengan satu mata. Objek tertentu ditampilkan sedemikian rupa sehingga hanya diproses oleh satu belahan otak. Hasilnya mengejutkan. Jika objek masuk ke sisi kiri otak, pasien bisa menyebutkan nama benda tersebut. Namun, jika objek masuk ke sisi kanan, pasien tidak bisa mengucapkannya meski tetap bisa menunjuk atau menggambarnya dengan akurat. Fenomena inilah yang kemudian memicu sensasi besar. Media massa menangkap temuan ini tanpa konteks medis yang utuh. Fakta bahwa dua belahan otak memiliki spesialisasi fungsi diubah menjadi narasi populer yang jauh lebih sederhana dan dramatis. Dari sinilah gagasan tentang otak logis dan otak kreatif mulai merembes ke buku, seminar, dan budaya pop. Yang sering dilupakan, kondisi otak pasien split brain sangat berbeda dengan otak manusia normal. Pada otak sehat, kedua belahan terhubung erat dan terus bertukar informasi setiap detik. Pada pasien ini, koneksi itu sengaja diputus. Menarik kesimpulan tentang kepribadian manusia utuh dari otak yang secara sengaja dipisahkan adalah lompatan logika yang sangat berbahaya. Kesimpulan asli Sperry sebenarnya jauh lebih sederhana dan lebih ilmiah. Ia tidak pernah mengatakan manusia terbagi menjadi dua tipe kepribadian. Yang ia temukan adalah spesialisasi fungsi, bukan dominasi identitas. Sayangnya, di tangan interpretasi yang keliru, temuan brilian ini berubah menjadi mitos yang bertahan puluhan tahun dan dipercaya tanpa banyak dipertanyakan. Jika ada satu bagian otak yang paling sering diabaikan dalam perdebatan otak kiri dan kanan, itulah corpus callosum. Struktur ini bukan sekadar detail anatomi, melainkan pahlawan sunyi yang memastikan kita tidak hidup dengan dua pikiran terpisah. Ia adalah jembatan utama yang membuat pengalaman, emosi, logika, dan imajinasi menyatu menjadi satu kesadaran utuh. Secara ukuran, corpus callosum adalah bundel serabut saraf terbesar di otak manusia. Di dalamnya terdapat sekitar 200 juta akson aktif yang terus-menerus mengirim dan menerima sinyal listrik serta kimia. Jumlah ini bukan angka pasif, melainkan lalu lintas data biologis yang bekerja tanpa henti, bahkan saat kita tertidur. Bayangkan corpus callosum sebagai jalan tol super cepat dengan ratusan jalur dua arah. Informasi visual, suara, bahasa, gerakan, dan emosi melesat bolak-balik antar hemisfer dalam hitungan milidetik. Tanpa jalur ini, dunia akan terasa terpotong-potong, tidak sinkron, dan sulit dipahami secara menyeluruh. Menariknya, struktur ini bisa berubah sesuai pengalaman hidup. Studi pada musisi profesional menunjukkan bahwa pemain piano memiliki corpus callosum yang lebih tebal dibanding rata-rata. Alasannya sederhana, namun mendalam, koordinasi intens antara tangan kiri dan kanan memaksa kedua belahan otak untuk berkomunikasi lebih sering dan lebih efisien. Fakta ini langsung meruntuhkan gagasan bahwa manusia hanya mengandalkan satu sisi otak. Dalam kondisi sehat, tidak ada tombol off untuk salah satu hemisfer. Saat kamu menghitung, membayangkan, berbicara, atau merasakan sesuatu, kedua sisi selalu aktif dan saling melengkapi. Yang berbeda hanyalah fokus sementara, bukan pemutusan fungsi. Lebih dalam lagi, sistem emosi manusia tidak bahkan terbelah secara rapi seperti mitos populer. Sistem limbik, pusat emosi, memori, dan motivasi berada di bagian tengah otak dan terhubung ke kedua hemisfer secara simultan. Artinya, perasaan dan logika bukan dua dunia terpisah, melainkan dua aliran yang bercampur dalam satu jaringan. Dari sudut pandang neuroscience modern, kecerdasan bukan ditentukan oleh sisi mana yang lebih kuat, melainkan seberapa lancar komunikasi antar bagian otak. Otak yang cerdas adalah otak yang terhubung dengan baik, fleksibel dalam berpindah fungsi, dan mampu menyatukan berbagai jenis informasi menjadi keputusan yang bermakna. Dengan memahami peran corpus callosum, kita mulai melihat bahwa perdebatan kiri versus kanan terlalu dangkal untuk menggambarkan kenyataan biologis. Perbedaan memang ada, tetapi bukan dalam bentuk kepribadian yang terpisah. Dari sini, kita perlu masuk ke pembahasan yang lebih presisi tentang apa yang benar-benar berbeda dalam kerja otak manusia.
Setelah membuang mitosnya, kita perlu meluruskan satu hal penting. Fakta bahwa otak bekerja sebagai satu kesatuan tidak berarti semua bagiannya identik. Dalam neuroscience, ada konsep yang disebut lateralisasi fungsi, yaitu kecenderungan area tertentu di otak untuk lebih aktif pada tugas spesifik, tanpa pernah bekerja secara eksklusif atau terisolasi. Hemisfer kiri, misalnya, memang cenderung lebih dominan dalam pengolahan struktur. Ia unggul dalam tata bahasa, urutan logis, analisis langkah demi langkah, serta pemrosesan makna literal. Inilah alasan mengapa bagian ini sering aktif saat kita menyusun kalimat, membaca instruksi, atau memecahkan masalah yang membutuhkan runtutan jelas. Sebaliknya, hemisfer kanan lebih menonjol dalam pengolahan konteks. Ia berperan besar dalam intonasi suara, pengenalan wajah, bahasa tubuh, serta nuansa emosional. Tanpa kerja sisi ini, komunikasi manusia akan terasa datar, dingin, dan kehilangan makna tersirat yang justru sering lebih penting daripada kata-kata itu sendiri. Ambil contoh sederhana dalam percakapan. Saat seseorang berkata, "Apa kabar?" Hemisfer kiri membantu kita memahami arti kalimat tersebut secara literal. Namun hemisfer kanan yang membaca nada bicara, ekspresi wajah, dan konteks situasi, apakah pertanyaan itu tulus, basa-basi, atau bahkan sindiran halus. Hal serupa terjadi pada matematika. Hemisfer kiri bekerja saat kita menghitung angka secara presisi dan mengikuti rumus. Sementara hemisfer kanan membantu memperkirakan besaran, memahami bentuk visual, dan menangkap pola geometris. Tanpa kerja sama keduanya, matematika hanya menjadi angka kering tanpa intuisi atau intuisi tanpa ketepatan. Kreativitas pun sering disalahpahami. Banyak orang mengira kreativitas murni urusan otak kanan, padahal seni, musik, dan desain membutuhkan struktur, teknik, disiplin, dan latihan. Semua ini melibatkan proses yang kuat di hemisfer kiri. Kreativitas sejati lahir dari dialog antara imajinasi dan struktur, bukan dari satu sisi saja. Perlu juga dicatat bahwa pola lateralisasi ini tidak mutlak sama pada setiap individu. Pada orang kidal, misalnya, beberapa fungsi bahasa bisa lebih tersebar atau bahkan dominan di hemisfer kanan. Variasi ini menunjukkan bahwa otak manusia adaptif bukan sistem kaku yang seragam untuk semua orang. Cara paling tepat memahami kerja otak adalah dengan analogi tim. Seperti tim sepak bola, setiap pemain punya posisi dan peran berbeda, namun mereka bermain di satu lapangan, mengejar satu tujuan, dan kemenangan hanya terjadi jika seluruh tim bekerja selaras. Begitu pula otak manusia, perbedaan fungsi ada, tetapi tujuan dan kesadarannya satu. Memasuki era neuroscience modern, para peneliti tidak lagi hanya mengandalkan studi kasus ekstrem. Teknologi pencitraan otak seperti fMRI memungkinkan ilmuwan melihat aktivitas otak manusia secara real-time, memetakan aliran darah sebagai indikator kerja neuron saat kita berpikir, merasakan, dan berimajinasi. Untuk pertama kalinya, mitos lama bisa diuji dengan data keras, bukan asumsi. Salah satu penelitian paling sering dikutip datang dari tahun 2013, dipimpin oleh Dr. Jeff Anderson dari University of Utah. Tim ini memindai lebih dari 1.000 otak manusia dalam berbagai kondisi, usia, dan latar belakang. Skala riset ini penting karena mampu memotret pola umum, bukan anomali individual. Hasilnya sangat tegas. Tidak ditemukan satupun individu yang secara konsisten menggunakan satu belahan otak lebih dominan dari yang lain dalam semua tugas. Tidak ada otak kiri murni atau otak kanan sejati. Aktivitas saraf selalu tersebar, dinamis, dan berubah sesuai konteks tugas yang sedang dilakukan. Temuan ini memperkuat paradigma baru dalam neuroscience, yaitu network theory. Otak tidak bekerja seperti peta wilayah yang terpisah-pisah, melainkan seperti jaringan besar yang saling terhubung. Fungsi mental muncul dari kolaborasi antar area, bukan dari satu titik tunggal yang berdiri sendiri. Salah satu contoh paling menarik adalah default mode network. Jaringan ini aktif saat kita melamun, berimajinasi, merenung, atau memikirkan masa depan. Yang mengejutkan, DMN melibatkan area di kedua belahan otak secara simultan, membuktikan bahwa kreativitas bukan monopoli satu sisi, melainkan hasil orkestrasi global. Di titik ini, kita bisa memahami mengapa tes online, apakah kamu otak kiri atau kanan, tidak pernah valid secara ilmiah.
Kuis tersebut biasanya mengukur preferensi perilaku atau gaya belajar, bukan struktur atau aktivitas saraf. Ia menghibur, terasa personal, tetapi tidak pernah benar-benar mencerminkan cara otak bekerja. Bahkan ketika kita menengok otak para jenius, gambaran yang muncul semakin jelas. Tokoh-tokoh besar seperti Einstein tidak memiliki satu hemisfer yang lebih hebat, melainkan konektivitas yang sangat efisien di seluruh otak. Keunggulan mereka terletak pada integrasi, bukan dominasi satu sisi atas sisi lainnya. Semua bukti ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Jika otak tidak statis dan tidak terkotak-kotak, maka kemampuan manusia pun bukan takdir yang beku. Untuk memahami bagaimana otak bisa berubah, beradaptasi, dan berkembang sepanjang hidup, kita perlu masuk ke konsep kunci berikutnya, neuroplasticity. Disinilah sains otak memberi kabar paling menggembirakan. Neuroplasticity adalah kemampuan otak untuk mengubah struktur dan koneksi sarafnya sebagai respons terhadap pengalaman, latihan, dan lingkungan. Otak bukan mesin statis yang selesai dibentuk saat dewasa, melainkan sistem hidup yang terus menulis ulang dirinya sendiri sepanjang hidup. Bukti paling ekstrem datang dari kasus medis yang nyaris tak masuk akal. Pada beberapa pasien anak dengan epilepsi parah, dokter terpaksa melakukan hemisferektomi, yaitu pengangkatan hampir separuh otak. Yang mengejutkan, seiring waktu, sisa otak mampu mengambil alih banyak fungsi yang hilang, mulai dari bahasa hingga gerak, menunjukkan betapa lenturnya sistem saraf manusia. Implikasinya sangat besar bagi cara kita memandang bakat dan kemampuan. Jika otak bisa beradaptasi sedemikian rupa, maka keterampilan bukanlah takdir bawaan semata. Seseorang yang merasa logis tetap bisa belajar melukis, sementara yang merasa kreatif tetap bisa menguasai analisis dan struktur selama jalur sarafnya dilatih secara konsisten. Masalah muncul ketika seseorang terjebak dalam fixed mindset. Label seperti "aku memang orang otak kiri" atau "aku bukan tipe analitis" menciptakan penghalang mental yang menghentikan proses belajar sebelum dimulai. Keyakinan ini membuat otak jarang distimulasi di area tertentu, sehingga potensi yang sebenarnya ada justru melemah karena tidak pernah dipakai. Dalam neuroscience, ada prinsip sederhana namun kejam, use it or lose it. Jalur saraf yang sering digunakan akan diperkuat melalui proses myelinisasi, membuat sinyal berjalan lebih cepat dan efisien. Sebaliknya, jalur yang jarang dipakai akan dipangkas oleh otak demi efisiensi energi. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita tidak melatihnya. Disinilah konsep cross-training menjadi sangat relevan. Mempelajari hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan utama, seperti analis belajar musik atau seniman belajar logika, memaksa otak membangun koneksi baru. Proses ini tidak hanya memperluas kemampuan, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas kognitif secara keseluruhan. Banyak orang mengira plastisitas otak hanya milik anak-anak. Padahal penelitian modern menunjukkan bahwa perubahan struktur saraf terjadi di segala usia. Memang kecepatannya menurun seiring waktu, tetapi kemampuan beradaptasi tidak pernah benar-benar hilang selama otak terus diberi tantangan yang bermakna. Dengan memahami neuroplasticity, kita mulai melihat bahwa mitos otak kiri dan kanan bukan hanya keliru, tetapi juga merugikan. Label tersebut mengecilkan potensi manusia yang sejatinya lentur dan berkembang. Dari sini, kita akan melihat bagaimana konsep ini dipahami dalam dunia pemrograman pikiran, NLP, dan hipnosis yang sejak lama berbicara tentang perubahan identitas dan pola pikir. Dalam dunia NLP, ada satu prinsip fundamental yang relevan langsung dengan pembahasan ini, the map is not the territory. Artinya, setiap model mental hanyalah representasi, bukan realitas itu sendiri. Konsep otak kiri dan kanan hanyalah peta metaforis untuk menjelaskan fungsi tertentu, bukan gambaran utuh tentang bagaimana pikiran manusia benar-benar bekerja. Dalam praktik hipnosis, dikenal istilah critical factor, yaitu bagian pikiran yang menganalisis, mengevaluasi, dan menyaring informasi sebelum diterima sebagai sugesti. Faktor ini sering diasosiasikan dengan logika dan bahasa. Namun penting dipahami, ini bukan berarti hipnosis mematikan satu sisi otak, melainkan mengubah pola kerja jaringan agar lebih reseptif. Kondisi optimal seperti trance, flow, atau fokus mendalam justru terjadi saat aktivitas otak menjadi lebih sinkron secara global. Gelombang otak menurun,
komunikasi antar area meningkat, dan kesadaran tidak terfragmentasi. Ini adalah keadaan whole brain state, di mana logika, emosi, imajinasi, dan atensi bekerja dalam satu irama. Disinilah teknik reframing memainkan peran penting. Alih-alih mengatakan, saya orang kaku, NLP mengajak klien mengubah narasi menjadi, saya orang terstruktur yang sedang belajar fleksibel. Pergeseran bahasa ini bukan sekadar permainan kata, melainkan pemicu perubahan pola saraf yang membuka akses ke kemampuan yang sebelumnya terhambat oleh label diri. Teknik visualisasi dan afirmasi juga bekerja paling efektif ketika melibatkan kedua jenis pemrosesan. Gambaran mental yang kaya warna, suara, dan emosi dipadukan dengan kata-kata yang jelas dan terarah. Kombinasi ini mengaktifkan berbagai area otak sekaligus, membuat pesan lebih mudah tertanam di bawah sadar. Konsep submodalitas dalam NLP menegaskan hal ini. Detail sensorik visual, auditori, dan kinestetik bukan sekadar pengalaman subjektif, tetapi pintu masuk untuk menggerakkan jaringan otak yang berbeda secara bersamaan. Semakin kaya submodalitasnya, semakin luas area otak yang terlibat dalam satu pengalaman mental. Inilah rahasia komunikasi persuasif yang sering luput disadari. Komunikator hebat tidak hanya berbicara kepada logika atau bermain di emosi semata. Mereka menyentuh keduanya secara simultan, menyajikan struktur yang masuk akal sekaligus cerita yang terasa hidup. Hasilnya adalah pesan yang bukan hanya dipahami, tetapi juga dirasakan. Ketika NLP dan hipnosis dipahami dengan lensa neuroscience modern, semakin jelas bahwa pembagian otak kiri dan kanan hanyalah metafora kasar. Yang benar-benar bekerja adalah jaringan utuh yang dinamis. Dari sini, kita bisa melangkah lebih jauh dengan membandingkan cara kerja otak manusia dengan sistem kecerdasan buatan yang kini semakin menyerupai pola berpikir kita. Di era kecerdasan buatan, pertanyaan lama muncul kembali dalam bentuk baru. Jika manusia sering dibagi menjadi otak kiri dan otak kanan, lalu bagaimana dengan AI seperti ChatGPT? Apakah mesin juga memiliki sisi logis dan sisi kreatif, atau justru bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda dari otak biologis manusia? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami cara kerja neural networks. Sistem AI modern tidak dibangun dari modul kepribadian terpisah, melainkan dari jaringan node yang saling terhubung dan saling memengaruhi. Pendekatan ini justru meniru prinsip dasar otak manusia. Kecerdasan muncul dari koneksi, bukan dari blok fungsi yang berdiri sendiri. Menariknya, keterbatasan AI justru menyoroti keunikan otak manusia. Di satu sisi, AI bisa sangat logis, presisi, dan cepat, namun kehilangan rasa, intuisi, dan makna. Di sisi lain, model generatif bisa tampak kreatif, puitis, bahkan imajinatif, tetapi sesekali berhalusinasi dan menciptakan fakta yang tidak pernah ada. Disinilah keunggulan manusia terlihat jelas. Otak manusia mampu menyatukan logika, emosi, etika, dan konteks sosial dalam sepersekian detik. Keputusan kita jarang murni rasional atau murni emosional. Keduanya bercampur, dinegosiasikan, dan diselaraskan dalam jaringan otak yang kompleks dan adaptif. Masa depan bahkan akan menantang integrasi ini lebih jauh. Teknologi brain-computer interface seperti Neuralink dirancang untuk membaca dan menerjemahkan sinyal otak secara langsung. Sistem semacam ini tidak bisa bekerja dengan asumsi otak terbelah dua, melainkan menuntut pemahaman menyeluruh tentang pola aktivitas otak yang terintegrasi. Dari dunia AI, kita justru mendapat pelajaran penting tentang kecerdasan. Semakin banyak koneksi antar node, semakin kaya representasi, dan semakin fleksibel perilaku sistem. Prinsip ini selaras dengan neuroscience. Otak yang terhubung dengan baik jauh lebih adaptif dibanding otak yang terkotak-kotak secara fungsional. Refleksinya cukup tajam. Jangan sampai manusia yang memiliki otak paling kompleks yang kita kenal justru membatasi diri dengan label sempit, sementara mesin yang kita ciptakan terus bergerak menuju sistem yang semakin terintegrasi. Ironisnya, AI belajar berpikir menyeluruh, sementara manusia masih sibuk memecah dirinya sendiri. Semua pemahaman ini seharusnya mengarah pada satu pertanyaan praktis. Jika otak bekerja sebagai satu kesatuan dan integrasi adalah kunci kecerdasan, lalu bagaimana cara hidup, berpikir, dan berlatih agar kita benar-benar menggunakan seluruh potensi otak kita sehari-hari? Memahami cara kerja otak tidak cukup jika tidak diterjemahkan ke dalam kebiasaan hidup.
Konsep whole brain living menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas analitis dan kreatif dalam rutinitas sehari-hari. Ketika hidup hanya diisi satu pola berpikir, jaringan otak menjadi sempit dan kurang fleksibel. Salah satu cara paling sederhana adalah melalui gerakan fisik silang tubuh, sering disebut brain gym atau cross crawl. Gerakan ini melibatkan koordinasi tangan dan kaki yang berlawanan sisi, meningkatkan aliran darah dan komunikasi antar hemisfer. Aktivitas fisik sederhana ini memberi dampak nyata pada fokus dan kesiapan mental. Pilihan hobi juga bisa menjadi alat latihan otak yang efektif. Seorang programmer yang belajar bermain musik atau seniman yang menekuni catur dan logika sedang memaksa otaknya keluar dari zona nyaman. Proses ini merangsang terbentuknya koneksi baru yang memperkaya cara berpikir secara keseluruhan. Menulis dengan tangan adalah contoh aktivitas klasik yang sering diremehkan. Saat menulis manual, otak menggabungkan gerakan motorik halus, pemrosesan bahasa, memori, dan emosi secara bersamaan. Tidak heran aktivitas ini terbukti membantu kejernihan pikiran dan memperdalam pemahaman dibanding sekadar mengetik. Praktik meditasi dan mindfulness juga memiliki dampak neurologis yang nyata. Penelitian menunjukkan bahwa latihan ini dapat memperkuat konektivitas otak, menyeimbangkan respons emosi, dan bahkan menebalkan struktur penghubung antar hemisfer. Hasilnya adalah pikiran yang lebih stabil, jernih, dan adaptif menghadapi tekanan. Fondasi biologis tidak boleh diabaikan. Nutrisi yang tepat dan tidur berkualitas menjaga kecepatan transmisi sinyal saraf serta proses konsolidasi memori. Tanpa dua hal ini, latihan mental sebaik apapun akan kehilangan efektivitasnya karena otak bekerja dalam kondisi defisit energi. Latihan sederhana lain yang sering disebut neurobics juga sangat bermanfaat. Tantangan kecil seperti menyikat gigi dengan tangan non-dominan atau mengubah rute perjalanan harian memaksa otak membentuk pola baru. Aktivitas ini terlihat sepele, tetapi efek kumulatifnya signifikan bagi plastisitas saraf. Terakhir, manajemen emosi adalah bagian penting dari hidup dengan otak utuh. Teknik memberi label pada perasaan atau affect labeling membantu menghubungkan pusat emosi dengan area logis. Dengan menyebutkan apa yang dirasakan, kita tidak menekan emosi, tetapi mengintegrasikannya ke dalam proses berpikir yang lebih sadar. Kita telah menempuh perjalanan panjang dalam video ini. Dari eksperimen medis ekstrem di era awal neuroscience, ke mitos yang dibesarkan budaya populer, hingga bukti riset modern yang menunjukkan bahwa otak tidak bekerja dalam kotak-kotak sederhana. Semua ini membawa kita pada pemahaman yang lebih jujur tentang bagaimana pikiran manusia sebenarnya beroperasi. Pesan intinya sangat jelas. Kamu bukan manusia otak kiri atau otak kanan. Kamu adalah pemilik satu otak utuh yang luar biasa, kompleks, lentur, dan saling terhubung. Setiap pikiran, keputusan, dan imajinasi lahir dari kerja sama jaringan yang jauh lebih kaya daripada sekadar dua label usang. Ketika kita berhenti mengotak-ngotakkan diri, ruang pertumbuhan pun terbuka. Tidak ada alasan untuk membatasi potensi hanya karena cerita lama yang terdengar meyakinkan. Otak dirancang untuk berkembang, beradaptasi, dan belajar hal baru sepanjang hidup selama kita memberi izin pada diri sendiri untuk mencobanya. Sulit untuk tidak merasa kagum pada organ seberat sekitar 1,3 kg ini. Di dalam ruang kecil itulah tersimpan ingatan, emosi, mimpi, logika, dan makna hidup kita. Kompleksitas ini bukan kebetulan, melainkan bukti betapa menakjubkannya rancangan yang mengendalikan seluruh semesta diri manusia. Sekarang, kami ingin mendengar ceritamu. Pernahkah kamu merasa terjebak oleh label otak kiri atau otak kanan, lalu menyadari bahwa kamu sebenarnya mampu lebih dari itu? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar, karena seringkali cerita pribadi menjadi cermin terbaik bagi orang lain yang sedang belajar memahami dirinya. Jika topik ini menarik, kamu juga bisa menonton video lain di channel ini, seperti pembahasan tentang memori, gelombang alfa, atau cara pikiran bawah sadar membentuk kebiasaan. Setiap video dirancang untuk saling melengkapi dan memperluas pemahamanmu tentang dunia pikiran. Dukung misi literasi neuroscience yang benar dengan cara sederhana. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu. Semakin banyak yang paham cara kerja otak secara utuh, semakin sedikit kita terjebak oleh mitos yang membatasi pertumbuhan. Terima kasih sudah menjelajah bersama kami hingga akhir.
Mari terus memahami, melatih, dan menghargai potensi pikiran kita. Karena di setiap gelombang otak, selalu ada ilmu yang menakjubkan menunggu untuk ditemukan.